Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan berbagi tips sederhana tetapi sangat-sangat ampuh dalam rangka merawat anggrek Catasetum kesayangan kawan-kawan agar dapat tumbuh dengan subur, dan tentunya kita berharap anggrek kesayangan kita ini bisa cepat berbunga. Nah, barangkali ada keluhan dari kawan-kawan yang sedang merawat anggrek Catasetum, tetapi pertumbuhan anggreknya mengalami stagnan atau bahkan mungkin tumbuhnya kecil-kecil, kurus-kurus. Nah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya akan berbagi 4 tips sederhana untuk merawat anggrek Catasetum. Sebagai catatan awal bagi kawan-kawan, tidak semua jenis anggrek Catasetum memiliki karakteristik plant yang jumbo-jumbo ya kawan. Sebagai salah satu sampel di hadapan kita sebelah kiri, ini adalah anggrek Catasetum tenebrosum, termasuk anggrek Catasetum jenis yang tidak memiliki bulb atau plant yang jumbo. Tetapi kita bisa membuatnya menjadi jumbo. Termasuk di sebelah kanan kita, ini adalah anggrek Catasetum FDK After Dark. Ini adalah hibrid, termasuk salah satu anggrek hibrid yang rata-rata memiliki plan standar, tidak bisa tumbuh dengan jumbo ya kawan. Tetapi sekali lagi jangan khawatir, kita bisa melakukannya kawan ya. Oke, apa saja tipsnya? Yang pertama, yakni penggunaan media tanam yang cukup lembab. Nah, saya menggunakan media tanam untuk anggrek Catasetum ini. Pada bagian atas adalah moss hitam, sementara separuh pada bagian bawahnya ini adalah arang ya kawan. Jadi kombinasi. Yang ini pun sama, bagian atas menggunakan moss hitam, sementara bagian bawah menggunakan arang. Tujuannya yakni agar lalu lintas air itu tidak terhambat atau tidak tergenang di bawah, sehingga menggunakan media yang sangat poros. Sementara pada bagian atas menggunakan media yang bisa dikatakan mampu menahan tingkat kelembaban, bahkan mampu menahan laju penguapan pada media tanam. Nah, itu kawan ya, yang harus kawan-kawan pahami bahwasanya untuk anggrek Catasetum ini di habitatnya, anggrek ini tumbuh di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk ya kawan. Untuk anggrek Catasetum ini banyak ditemukan di daerah Amerika Latin, Kolombia diantaranya ya kawan ya. Nah, itu yang pertama, penggunaan media tanam. Kemudian yang kedua, lakukanlah pemupukan secara rutin, paling tidak seminggu sekali. Nah, kemudian yang ketiga, penyiraman. Nah, ini sangat penting ya kawan. Anggrek Catasetum ini tidak boleh sampai dehidrasi atau kekurangan air. Nah, karena anggrek Catasetum ini, kawan-kawan harus paham setiap jenis anggrek memiliki karakteristik. Salah satunya anggrek Catasetum, pada daunnya dia tidak memiliki lapisan lilin yang cukup tebal, bahkan daunnya relatif lebih tipis ya kawan ya. Dibandingkan dengan anggrek-anggrek yang lain. Ini artinya anggrek Catasetum merupakan salah satu anggrek yang memerlukan air atau pasokan air yang cukup banyak untuk menghambat penguapan pada daunnya ya kawan ya. Boleh dikatakan cukup boros air. Maka lakukanlah penyiraman setidaknya ya 3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Nah, kemudian yang keempat, nah ini kawan yang paling penting, yakni penempatan agar anggrek Catasetum kita mendapatkan paparan cahaya matahari yang cukup. Nah, sebagai sebuah contoh sekaligus juga pengalaman saya nih kawan ya. Nah, ketika saya membeli anggrek ini, jadi kedua-duanya ini kurang lebih 1 tahun rawatan saya kawan ya. Nah, ketika saya membeli anggrek yang Catasetum tenebrosum ini, dulu awalnya 2 bulb ya kawan. Nah, ini 2 bulb indukannya. Kemudian tumbuh 1 tunas baru yang ini kawan ya. Nah, saya itu ketika itu meletakkan anggrek Catasetum ini di belakang rumah, karena kebetulan di bagian depan itu sudah penuh raknya ya kawan. Nah, ketika diletakkan di belakang rumah, anggrek ini hanya terpapar sinar matahari itu kurang lebih sekitar 2-3 jam saja sore hari kawan ya.
Alhasil pertumbuhan tunas barunya, bisa kawan-kawan lihat, ini cukup kurus, kecil. Kemudian dia bertunas lagi yang sebelah sini kawan. Ini yang kecil ini adalah anakannya dari ini. Nah, kemudian ini pun sama. Pertumbuhannya sangat-sangat terhambat, hanya sebesar ini kawan ya, sangat kecil. Nah, kemudian saya pindahkan ke halaman depan, kebetulan raknya sudah mulai ada yang kosong. Dan ini dia kawan ya hasilnya selama 6 bulan penempatan pada paparan sinar matahari yang cukup. Jadi saya sangat menganjurkan minimal anggrek Catasetum ini terpapar sinar matahari selama minimal tidak kurang dari 5 jam. Nah, itu kawannya. Kemudian kawan-kawan letakkan anggrek Catasetum ini pada naungan paranet, jangan terpapar sinar matahari langsung ya kawan. Karena itu tadi untuk anggrek Catasetum ini pada daunnya dia tidak memiliki lapisan lilin yang cukup tebal, sehingga dia tidak mampu menahan laju penguapan air. Kalau terpapar sinar matahari yang cukup terik, ini bisa gosong daun-daunnya ya kawan ya. Seperti ini. Oke, ini sampelnya. Kemudian yang kedua, sebagai contoh ini sama kawan, ketika itu saya mendapatkan anggrek Dendrobium Catasetum FDK After Dark ini. Ini bulb indukannya kawan ya. Cukup kecil, kemudian dia bertunas. Ini kawan ya, tunasnya yang di belakang. Saya putar dulu. Nah, yang belakang ini adalah indukannya. Kemudian dia bertunas, tidak tanggung-tanggung, sekali bertunas 2 kawan ya. Ini dia. Ini tunas yang pertama, ini tunas yang kedua. Hanya sekali lagi. Saya tempatkan ini sama di belakang rumah. Jadi sehari itu hanya terpapar sinar matahari kurang lebih hanya 2-3 jaman saja kawan ya. Alhasil pertumbuhan dari anggrek Catasetum ini sangat kurus. Kalau kawan-kawan lihat ini paling hanya sebesar kelingking anak TK kawan. Kemudian saya pindahkan ke bagian depan, dan di bagian depan ini terpapar sinar matahari lebih dari 5 jam dalam sehari ya kawan. Dan hasilnya bisa kawan-kawan lihat, pertumbuhan dari indukannya, pertumbuhan anakannya dibandingkan dengan indukannya nyaris 2 kali lipat, atau bahkan dari indukan utamanya ini mungkin nyaris 5 kali lipat lebih jumbo ya kawan ukurannya. Wow. Nah, jadi yang paling penting untuk anggrek Catasetum ini adalah penempatan agar anggrek ini mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup sehingga bulbnya bisa tumbuh dengan jumbo. Ini tinggi bulbnya kurang lebih nyaris hampir 20 cm ya kawan. Untuk jenis FDK After Dark ini termasuk jarang. Anggrek ini bisa tumbuh jumbo sampai 20 cm tingginya. Nah, termasuk ini bulbnya yang Tenebrosum ini ya kurang lebih sekitar 15 atau 17 cm ya kawan, tinggi bulbnya ini. Termasuk jarang. Nah, lihat kawan-kawan yang dipelihara oleh sang seller saja tumbuhnya hanya ya kurang lebih seperti ini. Tapi dengan paparan sinar matahari yang cukup minimal 5 jam dalam sehari, ini bisa tumbuh dengan maksimal 2 kali lipat lebih jumbo dari indukannya, lebih tinggi ya kawan. Nah, barangkali inilah tips sederhana dari saya untuk perawatan anggrek Catasetum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktivitas.